سدد يا رب. Serangan mortir membumi hanguskan tanah Palestina. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, rakyat Palestina mengalami pengusiran di tanah mereka sendiri. Penindasan serta pembantaian warga sipil menjadi sebuah potret di mana sebuah nyawa sudah tak ada harganya lagi. 75 tahun rakyat Palestina ditindas dan dirampas kebebasan hidupnya. Mengapa konflik di sana tak kunjung usai, dan mengapa Israel sangat tega melakukan itu semua? Pertanyaan itu selalu berdenging di telinga siapapun yang melihat jumlah korban yang berjatuhan di sana. Dan sebenarnya motif apa yang membuat Israel bersikeras mendapatkan dan menguasai tanah Palestina? Yuk kita beredar satu persatu agar sejarahnya gaskan. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang menganut paham teologi monoteistik yang percaya akan adanya satu Tuhan, sama halnya dengan agama Islam dan juga Kristen. Karena dalam silsilah genealogi ketiga agama itu bermuasal pada satu nenek moyang yang sama, yakni Abraham atau Ibrahim. Islam dari garis keturunan Ismail, sedangkan Yahudi dan Kristen dari Yakub. Kemudian Yakub mempunyai 12 anak. Nah, dari ke-12 anak inilah etnis Yahudi terbentuk, sekaligus menyebar ke seluruh penjuru dunia nantinya. Dulu ketika Ibrahim menerima sebuah wahyu, Tuhan pun berjanji akan memberikan sebuah petak tanah untuk para keturunan Ibrahim, yakni tanah Kan'an atau sekarang menjadi tanah Palestina. Dan luar biasanya di tanah Palestina adalah tanah yang subur. Iklim yang baik sangat cocok dibuat lahan pertanian, tidak terlalu gersang seperti daerah gurun di Jazirah Arab lainnya. Klaim wahyu inilah yang nantinya menjadi sangat kontroversial dan juga menjadi pedoman yang sangat kuat bagi bangsa Israel, karena telah diklaim akan mendapatkan tanah oleh Tuhan. Kemudian singkat cerita, ketika etnis Yahudi semakin berkembang besar dari masa ke masa, serta melalui naik turunnya kehidupan, sampailah pada suatu masa di mana Daud menjadi raja pertama yang bisa mempersatukan bangsa Israel, karena dulunya sempat tercerai-berai pasca wafatnya Nabi Musa. Lalu ia berhasil membangun sebuah benteng megah nan indah di Yerusalem yang nantinya tonggak kepemimpinannya diserahkan kepada anaknya Sulaiman atau sering disebut Raja Salomo. Pada masa Sulaiman inilah masa sangat jaya-jayanya bangsa Israel, karena kekuasaan Sulaiman sesuai dengan titah Tuhan, yakni terbentang antara sungai Efrat sampai sungai Nil, serta berhasil menguasai bangsa-bangsa yang menempati wilayah itu. Dan sampai saat ini pun Sulaiman masih dinobatkan sebagai raja terkaya sepanjang sejarah, bahkan melampaui orang-orang yang paling kaya pada zaman sekarang. Namun masa kejayaan itu sirna setelah wafatnya Sulaiman. Penerusnya tak memiliki wibawa sama seperti halnya Sulaiman, dan bahkan kerajaan Israel pun terpecah menjadi dua bagian. Konflik eksternal maupun internal tak mampu dibendung. Egosentris kelompok-kelompok pemberontak dan juga serangan dari luar memporak-porandakan kerajaan Israel. Keadaan semakin memburuk ketika peristiwa besar terjadi. Penyerangan kerajaan Babilonia menjadi awal mula penyiksaan dan penderitaan kaum Yahudi Israel. Banyak sekali tawanan yang akhirnya dijadikan budak yang membuat bangsa Yahudi akhirnya terbuang dari kampung halamannya. Di masa diaspora atau pembuangan inilah kaum Yahudi menghadapi genosida besar-besaran, pengusiran, pembantaian, serta pemusnahan etnis, memaksa mereka lari tunggang langgang ke berbagai penjuru dunia hanya sekedar untuk mempertahankan dirinya. Dan di masa inilah kaum Yahudi mengembangkan suatu sistem teologi untuk mencari secerca harapan bagi kaumnya. Dalil-dalil dan ayat-ayat tentang Mesias yang dikatakan sebagai juru selamat yang akan menyatukan bangsa Israel serta membawanya kembali pulang. Ayat itu menjadi sebuah pedoman yang sangat kuat bagi kaum Yahudi. Dalil itu sebenarnya adalah wujud keinginan yang sangat mendalam karena mereka tersiksa dan ingin kembali ke tanah yang dijanjikan, terbebas dari penderitaan.
Dalil itulah yang akhirnya membentuk karakter kaum Yahudi sebagai kaum rasis, mengunggulkan rasnya daripada ras bangsa lain, sekaligus memandang rendah mereka. Mereka sangat percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang secara eksklusif hanya mereka saja yang mendapat wahyu Tuhan, sedangkan bangsa-bangsa lain no. Mereka membayangkan bahwa bangsa lain adalah bangsa rendahan yang sangat berbeda dengan mereka. Oke lah, di Al-Quran juga dikatakan begitu. Orang Islam mengakui bahwa mereka adalah bangsa yang unggul, ya karena banyak sekali nabi dan rasul dari garis keturunannya, dan bahkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan modern dari kalangan Yahudi. Namun di sisi lain, bangsa Israel malah menyalahgunakan kelebihannya untuk mengelabui bangsa yang lain, dan bahkan di dalam Al-Quran pun juga menceritakan bahwa bangsa Israel kerap kali membangkang dari ajaran nabinya, bahkan sampai membunuhnya. Kesombongan bangsa Yahudi membuat bangsa-bangsa Eropa sangat membenci kaum ini. Dengan kata lain, lahirnya paham antisemitisme atau anti-Yahudi di wilayah Eropa dulu menjadi bukti yang sangat kuat atas kesombongan mereka. Salah satu contohnya adalah peristiwa besar yang merenggut sekitar 75 juta jiwa di Eropa. Pandemi ini terjadi sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-14-an yang dijuluki dengan nama The Black Death. Pandemi inilah yang menjadikan bangsa Eropa mengkambing hitamkan bangsa Yahudi. Mereka dituding sebagai biang kerok dari wabah ini. Entah itu benar atau salah, namun kenyataannya memang begitu. Kaum Yahudi oleh bangsa Eropa dituntut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi itu. Paham antisemit kian menjalar ke seluruh penjuru Eropa. Kaum Yahudi menjadi bulan-bulanan masa di sana. Mulai dari pengusiran, pembantaian, genosida besar-besaran, pemusnahan etnis, dan lain sebagainya. Hal itulah yang melandasi kaum Yahudi menerapkan sistem konspirasi bawah tanah untuk memproteksi dirinya. Mereka membuat jalur-jalur konspirasi yang hanya dipahami oleh kelompoknya saja. Ya wajar saja, bagaimanapun itulah bentuk adaptasi mereka. Di depan mereka biasa-biasa saja, namun di belakang mereka merencanakan hal-hal yang sangat luar biasa di dalamnya. Entah itu benar atau salah, namun sekarang banyak sekali kan anggapan orang-orang, kenapa sih teori konspirasi identik dengan kaum Yahudi? Dikit-dikit Yahudi, tiap Israel mengadakan sesuatu, pasti ini akal busuk Yahudi untuk menguasai dunia, bla bla bla. Oke lah, fine. Gini, sebagian besar teori konspirasi yang melibatkan Yahudi adalah hoax. Namun orang Yahudi sangat menyukai konspirasi adalah nyata. Logika simpelnya, jika kalian berada pada posisi mereka, sedangkan kalian menjadi bulan-bulanan masa, menjadi sasaran pembantaian, gimana tuh biar kalian selamat? Ya buat konspirasi lah, buat kode-kode komunikasi yang hanya kelompok kalian ketahui, nyamar di depan mereka dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, kebencian orang Eropa terhadap kaum Yahudi tidak hanya sebatas itu. Penguasaan kaum Yahudi terhadap sektor perekonomian juga menjadikan kecemburuan sosial antara orang Eropa dan kaum Yahudi. Dulu pada zaman feodal, zaman yang dimana siapa yang punya tanah atau tuan tanah akan menjadi konglomerat dan menjadi penguasa sosial di kalangan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, ketika alat barter berupa emas sudah tidak efisien lagi untuk digunakan dan digantikan oleh secari kertas atau cek yang senilai dengan berat emas yang dimiliki, maka sistem itu sangat diterima oleh khalayak umum. Konsep transaksi semakin mudah dan sangat masif digunakan masyarakat dunia pada masa itu, yang sampai saat ini terkenal dengan sejarah munculnya uang kertas. Transisi konsep ekonomi itulah yang berhasil menelurkan bankir-bankir besar dari kalangan Yahudi Israel. Jika mereka hanyalah seorang pengungsi yang sama sekali tak mempunyai tanah di negeri orang, maka menjadi bankir adalah hal yang sangat tepat pada saat itu. Bankir sangat identik dengan riba. Kaum Islam dan Kristen sepakat melarang hal itu, namun sangat berbeda dengan kaum Yahudi. Mereka melakukan itu dengan berlandaskan pada hukum kitab perjanjian lama yang menjelaskan bahwa bunga dilarang dibebankan pada bangsa Israel, namun boleh dibebankan pada bangsa lain. Dalam artian, jika orang Yahudi meminjam dari orang yang sama-sama Yahudi, mengambil bunga darinya adalah haram. Namun jika orang-orang non-Yahudi meminjam kepada mereka,
maka mengambil bunga darinya sangat diperbolehkan. Cukup membagongkan bukan? Tapi ya faktanya gitu, banyak sekali bankir-bankir dari etnis Yahudi. Hal inilah yang semakin dibenci oleh bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Eropa. Dan pada Perang Dunia, Hitler menjadi tokoh yang sangat kontroversial sepanjang sejarah. Ia menjadi pelopor anti-Yahudi yang sangat terkenal bengis dengan kekejamannya membasmi etnis Yahudi. Ya karena memang Hitler telah didoktrin sebegitu kuatnya oleh orang-orang Eropa di masa itu. Itulah bukti bahwa orang Eropa sangat membenci kaum Yahudi jauh-jauh hari sebelum Hitler memimpin Jerman. Kesimpulannya tadi ada 3 faktor yang menjadi alasan kaum Yahudi sangat dibenci bangsa lain. Yang pertama karena fasisme religius orang Yahudi yang berlebihan itu, dengan dalih ia sebagai bangsa pilihan Tuhan dan melebihi bangsa lain. Kedua, karena bangsa Yahudi menjadi penguasa perekonomian di tengah masyarakat Eropa. Dan yang ketiga, kecerdikan mereka dalam mempropaganda dunia.